Ciao. Ciao Daniel. Ciao Calvin. Ciao Febrian. Ciao Cynthia. Lu pada lagi ngapain nih? Ini gue baru selesai makan. Baru banget, dari pagi belum makan gue. Iya. Lo nggak makan sih? Nih gue udah makan permen kak. Nah, belum makan. Kalau buang sampahnya di kelas sih, gak boleh tahu. Kenapa? Kan yang beres kok. Walaupun udah ada yang beres nih, sudah jadi kewajiban seorang siswa untuk menjaga dan membersihkan lingkungan sekolahnya tahu. Iya, kita mau keluar. Yuk. Buang dulu sampahnya. Nah, gitu dong. Karena ini lu udah membantu OB membersihkan kelas dan lu juga melaksanakan kewajiban sebagai seorang siswa kan? Oke bro, ya oke. Widih, rajin banget nih main basketnya. Iyalah, kan biar sehat Sin. Buset lu lama amat Sin, kita udah mainin berapa kali dari tadi? Sorry gue telat. Emang kalian basketan mulu gini nggak capek apa kan kalian udah pada tinggi ya? Ya gimana ya sih ya? Kita kan kayak gini juga bukan biar tinggi doang, kita kayak gini biar sehat. Terus juga ya biar nambah skill buat latihan dan juga kita main basket pagi hari biar dapat vitamin D dari sinar matahari cuy. Biar tubuhnya tetap sehat dan kesehatan kuat gitu, tetap bugar. Ngomong, kalian tahu nggak? Energi matahari itu bisa diubah menjadi energi nggak perlu dibarui loh. Oh iya, dengan cara mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Ah iya, kemarin gue baca sekarang udah ada pemanfaatan energi cahaya menjadi energi listrik. Di jalan-jalan tol sudah banyak dilakukan. Jadi di siang hari mereka menyerap sinar matahari lalu diubah menjadi energi listrik, dan di malam hari lampu di tol itu dinyalakan menggunakan energi listrik yang sudah diubah dari energi cahaya tadi. Wih, keren juga tuh ya. Ngomong-ngomong, kalian semua udah pada ngerjain bahasa Inggris nggak sih tugasnya? Yang mana? Oh, yang job application letter itu ya? Iya tuh yang itu, gue bingung nih. Wah, bukannya gampang. Itu kan tinggal cuma ngejelasin strukturnya aja. Emang strukturnya apa aja, lo tahu? Lupa, bentar ya gue cari dulu ya. Gimana sih lu? Coba apa? Struktur job application letter itu ada 7 bagian. Yang pertama heading, opening greeting, introductory paragraph, terus ada highlighting paragraph, closing paragraph, complementary clause, dan signature. Itu. Oh iya. Gampang tuh kayaknya tuh. Ya ntar malam kerjain ya. Iya. Oh begitu, oke deh, makasih ya. BTW, nanti kita mau kerja kelompok di mana? Rumah gua aja, sambil makan-makan kita. Sabi. Boleh ini makan. Mantap. Ayo kita ke rumah Febrian yuk. Yuk. BTW guys, bentar lagi kita kan bakal lulus SMA nih. Gue masih bingung kerjaan gue tuh sebenarnya mau apa, gue mau jadi apa, gue nggak tahu. Lu pada ada saran nggak buat gue? Pekerjaan ya. Kalau pekerjaan menurutku sih yang sesuai sama minat dan bakat sih, Feb. Kalau kamu minat dan bakat sama hobinya itu apa sih? Kalau hobi gue sih, gue suka main badminton, terus main game sama baca komik. Tapi kalau bakat sih gue nggak tahu bakat gue apa sebenarnya. Kalau jurusan kuliah yang kamu minati apa kira-kira? Kalau jurusan sih gue kepikiran masuk dokter gigi ya. Tapi kan lu tau lah persaingan dokter gigi kan itu agak susah. Wah, lu bagus tuh jadi dokter gigi. Terus anda? Nanti tuh jadi beresin karatan gigi orang. Kenapa nih? Ada sih ya? Iseng. Apaan sih Daniel? Itu mah karang gigi, bukan karatan. Beda lagi kali. Duh, nih biar gua cari Daniel.
Nah, karat itu merupakan hasil dari korosi. Korosi terjadi ketika terdapat reaksi antara oksigen, hidrogen, dan perpindahan elektron. Contohnya itu kayak kapal yang bersentuhan dengan air laut. Hal ini dapat menyebabkan karatan di badan kapal. Nah, untuk mencegah terjadinya karatan ini bisa menggunakan cat anti karat. Buset Dapin, keren banget. Tepuk tangan banget, keren. Si Daniel ini bercanda mulu kerjaannya. Nah, kalau emang lu suka main game, kenapa nggak coba masuk ke teknik informatika atau coding? Kan nanti di sana bisa bikin game. Nah, dari game itu kan berarti lu bisa tahu jenis-jenis game apa yang bakal lebih diminatin sama orang-orang. Jadi dari situ bisa dapat keuntungan besar, lu bisa jual game deh. Wah, boleh juga tuh teknik informatika atau nggak coding. Kalau masuk informatika sih paling bisa bikin robot. Ya ujung-ujung masuk robotik juga bisa tuh. Lu bisa bikin robot yang buat bersihin ruangan. Nah, itu lu bisa dapat keuntungan besar tuh buat robot kayak gitu tuh, sumpah dah. Bener juga tuh. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang terus meningkat, tentunya permintaan untuk membeli suatu produk atau barang akan lebih banyak. Jika kamu bisa membuat produk yang diminati oleh banyak orang, kamu bisa dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar. Gue bakal mikirin lagi deh kalau tetap membuat game. Tapi kalau robotik sih kayaknya kagak ya, terlalu sulit buat gue. Kalau nggak mau susah, lu jadi petani aja, bikin lahan sendiri, terus hasil lahan lu langsung jual sendiri deh, gampang. Tapi itu kan cuma bisa dilakuin di desa. Kalau di perkotaan kayak sekarang ini, mana bisa dapat lahan yang segede pertanian di desa kayak gitu. Bener juga tuh Feb. Kalau misalnya nih kamu jadi petani lalu pindah ke desa dan membuka lahan pertanian yang gede banget, terus tuh kamu tanamin padi. Nanti kalau misalnya hasil pertanian kamu itu bagus, lalu kamu jual ke kota, pasti keuntungannya banyak banget. Tapi Pin, kalau di desa kayaknya bakal sulit dapetin keuntungannya. Terus sulit juga ngolah lahan pertaniannya. Enggak lah Feb, gue yakin lu pasti bakal dapat keuntungan karena kota sangat membutuhkan sumber daya pangan seperti beras dari desa. Tapi sebaliknya, desa juga membutuhkan banyak teknologi modern dari kota yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas di lahan pertanian mereka. Hal ini merupakan salah satu unsur interaksi kota dan desa, yaitu adanya komplementaritas wilayah. Gitu. Itu bener. Nih ya, kalau tahu nih ya, di desa itu juga sekarang tuh para petani itu udah mulai modern gitu loh. Mereka di desa itu udah mulai mengalami perubahan sosial, dimana contohnya itu para petani itu sekarang tuh memilih bibit pun mereka udah menggunakan alat agar bibit yang mereka pilih itu merupakan bibit yang unggul tahu. Nah, ini mereka tuh berubah kayak gini merupakan dampak dari globalisasi. Nah, ini merupakan dampak positifnya kalau buat tahu ya. Nah, BTW nih ya, pembelian beras di Indonesia itu udah mengalami distribusi normal tahu. Kalau buat dari data dan grafiknya ya. Maksudnya gimana? Sini. Nah, kalau yang grafik ini itu grafik di mana stok beras tiap akhir bulannya orang Indonesia nih. Ini. Nah, tapi yang tadi gue bilang distribusi Indonesia sudah beras itu udah distribusi normal itu maksudnya gini. Nih, kalau yang gue lihat pas itu tuh grafik Indonesia tuh udah kayak gini cuy, udah normal. Nah, maksudnya tuh gimana? Nah, kalau di sini tuh orang-orang miskin, yang contohnya orang miskin yang membeli beras ya seperti beras perak lah yang beras masih di bawah. Nah, kalau yang ini itu orang-orang yang stratanya di atas yang sudah membeli beras-beras yang mahal-mahal. Nah, yang ini nih Indonesia tuh ya udah standar lah, orang-orang menengah yang sudah membeli beras-beras yang ya udah standar lah, yang udah layak dimakan gitu loh maksud gua. Nah, di sini Indonesia tuh berasnya tuh udah mengalami distribusi normal gitu maksud gua. Nah gitu Feb, mendingan kamu banyak berdoa dan percaya sama Tuhan dan juga rajin baca kitab suci supaya kamu bisa diterima di pekerjaan yang kamu minati. Kayak di salah satu ayat yang baru saja aku baca tadi malam, yaitu Yeremia 17 ayat 7. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Iya Pin, tenang aja, gue bakal rajin berdoa dan mengucap syukur kok. Bener ya? Iya. Udah pulangnya udah malam. Iya, udah banget. Makasih ya.